Selamat malam Laras dan Ana. Selamat malam, Pak. Saya izin merekod ya, Pak. Ya, nanti aja kalau sudah pada datang orangnya. Oh iya, Pak. Oke. Nah, teman-teman, Selamat saya malam, izin Pak. saya naikkan ke YouTube ya. Iya, Pak. Untuk teman-teman lainnya, kameranya bisa di-on kan, teman-teman? Oke, baru prepare ini, benar. Semoga tidak gagal. Oke, sudah berhasil ya. Ada tulisannya kan? Live on YouTube, ada recording, oke. Ada, Pak. Ya. Teman-teman saya mau membuat, sudah dibikinkan link untuk grup WA belum ya? Khusus yang per kelompok itu belum ya? Sepertinya belum ada, Pak. Belum ada ya. Oke, saya bikinkan, ini sudah saya bikinkan. Ada di chat, silahkan itu diklik aja untuk grup WhatsApp-nya. Yang siapa saja tadi ya, Stefani, Jessica, sama Putri. Mungkin ada dari HMPS ada satu, nggak apa-apa. Ana atau Laras bisa masuk kalau nanti ingin memantau perkembangan teman-teman. Oke, baik. Saya ingin memperkenalkan dulu, mungkin ada yang belum pernah bertemu dengan saya. Belum, Pak. Yang jelas saya belum, Pak. Wah. Kamu asli mana, Stefani? Asli Klaten, Pak. Oh, Klaten, Klatenmu mana? Klatennya Blangwetan, tahu nggak, Pak? Blangwetan itu berarti parokinya ikut sana. Gereja Maria Assumpta. Oh, masih Maria Assumpta ya? Iya. Tapi ini sih Pak, gerejanya dikembangin sih Pak jadi paroki administratif yang gereja saya sendiri. Oh, tapi belum paroki anu ya? Belum masih paroki ngikut GMA mandiri ya. Oke. Ambil pakai ini. Kalau saya dulu sering ke GMA. Bapak asli mana, Pak? Saya dari paroki Gondang. Oh. Saudara satu wilayah, Pak. Wilayah perklatenan. Oh, iya. Klaten itu sudah hampir 10 paroki kalau nggak salah. Oke. Putri sudah pernah ketemu saya belum ya? Belum, Pak. Belum? Belum. Oh, sekarang yang masuk sama saya angkatan 18 ya. Sama 19 yang pada kurang ajar itu pada masuk kelas saya. Kok kurang ajar, Pak? Wah, ini mendahului kehendak Tuhan. Oh. Curi start ya, Pak? Oh, curi start. Itu katanya kalau di IPA nggak boleh mendahului kehendak Tuhan.
Oke, baik. Kemudian kalau Jessica Greta, Belum pernah, Pak. Belum pernah ya? Oh iya, 19 ya, 19 itu belum, hampir semua belum. Kalau Ana angkatan berapa, Ana? Atau Laras angkatan berapa? Saya sama Ana sama Pak, 19B Pak. 19 semua ya? Ya, sudahlah. Semua pada curi start ketemu saya. Mungkin semester depan ketemu. Baik, teman-teman, kita akan berdiskusi gitu ya. Mungkin enggak perlu panjang-panjang gitu, supaya besok bisa teman-teman melanjutkan aktivitas dengan baik. Yang penting kegiatan ini juga bisa terlaksana begitu. Kemudian beberapa hal tentunya nanti akan lebih intensif. Silahkan masuk ke link grup WhatsApp-nya itu. Baik, ada 2 kelompok yang masuk ke saya. Sebentar, saya intip dulu. Mana itu? Ya. Ada Aprian Dayu, Jessica Greta. Kemudian siapa itu? Nggak nampak. Jefrensky ya. Jefrensky. Kemudian Margareta. Itu di kelompok saya sebut saja kelompok A. Kemudian di kelompok B ada Putri. Ada Grace, Iis, Altia, Emma, dan Stefani. Oke, baik. Topik kita kira-kira setengah jam gitu ya. Itu kita akan membahas bagian bab 1 dari teman-teman. Mulai dari kelompoknya Putri gitu. Silahkan disampaikan dulu. Langsung share screen atau gimana, Pak? Boleh, silahkan share screen aja. Oh ya. Bisa ya? Sudah bisa atau langsung? Iya, sudah, Pak. Apakah sudah terlihat, Pak? Bentar, baru loading. Oh ya. Oke, ya, sudah. Ini untuk pendahuluan sebentar, Pak. Pendahuluan. Dari judul ya, Pak? Depan ada usulan apa judul? Iya, Pak. Iya. Kreasi kuliner berbahan dasar gaplek. Oke. Ya. Untuk meningkatkan perekonomian. Perekonomian apa ini? Perekonomian di Gunung Kidul, Pak. Ya. Kan ada bisa perekonomian rumah tangga atau perekonomian lebih luas gitu ya. Saya kira atau lebih ini rumah tangga gitu ya. Kemudian ibu rumah tangganya itu nanti apa rencananya? Kan di daerah Gunung Kidul itu banyak sekali ya, Pak, produksi geplek. Cuman mereka itu masih menjualnya mentah-mentah geplek gitu aja, Pak. Jadi dan itu harga jualnya masih rendah. Padahal untuk membuat geplek itu juga berhari-hari kayak mengeringkan dulu, menjemur, terus
Maksudnya prosesnya nggak cuman dalam waktu sehari selesai gitu loh Pak, tapi untuk harga jualnya itu masih rendah. Nah itu mereka biasanya dikumpulkan di kayak industri gitu Pak, nanti baru diolah seperti itu. Jadi untuk mereka yang produksi geplek ini sendiri tuh gaplek ini nggak, maksudnya kayak lebih ke banyak susahnya, cuman mereka hasilnya kurang maksimal gitu loh Pak, kalau mereka hanya menjual gapleknya secara langsung gitu. Istilahnya gini Pak, kalau seandainya si ibu rumah tangga itu kan kalau misalnya diolah secara langsung dia sendiri yang ngolah, itu kan pasti bisa meningkatkan harga jualnya itu lebih tinggi gitu loh Pak, daripada dia harus menjual ke industri dulu. Ya, oke. Maksud saya coba masuk bab 1 aja. Ini karena langsung diskusinya langsung ke bab 1 kan. Bab 2 itu masyarakat sasaran ya. Oh iya Pak. Nah, bab 1, oke. Ya. Pelan-pelan aja saya tolong ditampilkan dulu bab 1-nya secara lengkap. Yang bagian mana Pak? Sampai ke bawah, sampai terakhirnya bab 1, latar belakang sampai ke bawah. Pelan-pelan aja. Oh iya. Scroll lah. Oke, terus oke, ya. Itu dulu. Itu dulu. Ada beberapa, coba naik. Di scroll naik, Putri. Di halaman 1-nya itu. Iya. Ya. Oke, ada beberapa hal ya. Misalkan usaha yang paling diharapkan pemerintah. Nah, ini kan mungkin melalui Kementerian Koperasi dan UMKM. Nah, itu bisa nanti dieksplorasi supaya muncul ada literatur yang juga kalau ada datanya itu oke, gitu kan. Kemudian hasil tani berupa yang ini di paragraf terakhir bab halaman 1 ini, hasil tani berupa singkong yang melimpah. Nah, ini bisa nggak dibuka dengan datanya BPS? Gitu. Mungkin tahun 2019 gitu ya. Kemudian ada apa lagi? Harap didasarkan pada ada data, ada apa namanya? Ada ini literatur yang dipakai gitu. Ini oke gitu. Saya pernah di pasar stan itu ditawari tape gaplek. Nah, itu tidak mudah apa ya, kalau tape singkong itu mudah kemudian cepat busuk ya, cepat apa, kalau udah matang kemudian cepat lembek dan busuk. Seperti juga peyem itu. Tapi kalau gaplek ini lebih keset. Jadi dia akan lebih lama, tahan lama untuk apa, bisa dinikmati. Nah, itu bisa salah satunya apa itu kan bisa disebutkan itu kan. Sehingga nanti pembaca proposal ini bisa lebih yakin, oh betul ada gitu ya. Itu gimana Putri? Dan Stefani dan siapa tadi yang baru masuk? Pak, berarti basicnya di ini itu kita udah tahu olahan apa yang mau dibuat dari gaplek itu ya, istilahnya di judulnya itu. Kalau judulnya kreasi kulinernya itu, kalau sudah spesifik ya nggak apa-apa, tapi kalau masih ada olahan lain gitu, ya kreasi itu akan lebih bagus gitu ya. Tapi kalau
di dalamnya di bab 1-nya mungkin diberi contoh gitu kan. Ada contohnya. Kalau yang saya tahu itu ada karak. Karak tahu ya? Tahu, Pak. Ya, nah itu karak gaplek, kemudian baru kemarin saya tahu tape, kemudian kreasi yang lainnya ya paling baru dibikin dikeringkan kemudian digoreng, itu paling yang paling mudah gitu ya. Oke, jadi memperhatikan keunggulan. Nah, seperti ini awal ini adalah awal dari paragraf yang terlihat di layar itu juga bisa diberikan data gitu ya. Maksudnya itu untuk data yang itu nanti kita masukkan ke itu. Iya, di sini supaya misalkan kamu kan nyebut daerah Gunung Kidul. Gunung Kidul mungkin lebih spesifik gitu ya. Di mana gitu. Kecamatannya. Atau ibu-ibu rumah tangga tadi Dasawisma mana gitu kan. Lebih spesifik sudah mencantumkan nampak masyarakat sasarannya itu sudah nampak di judul. Kalau apalagi kalau itu misalkan anggota ibu-ibu di anggota UMKM mana gitu, wanita tani WT Jogja ada WT wanita tani di mana, nah nanti yang diharapkan Pak anggota WT ini berimpact bagi masyarakat atau rumah tangga di sekitar mereka. Jadi coba saja nanti di eksplorasi, saya tahu dengan adanya hasil berupa singkong yang melimpah. Melimpah itu seberapa gitu ya? Apakah sepanjang tahun melimpah atau tiap periode tertentu saja yang melimpah? Itu yang perlu juga dilihat gitu ya. Kalau dia bisa sepanjang tahun, kan berarti sangat melimpah. Tapi hanya seperti misalkan padi itu tiap 3 atau 4 bulan sekali panen raya. Berarti misalkan menggunakan sekam itu kan hanya bisa pada periode-periode panen itu. Tapi kalau misalkan ini gaplek ini bisa mereka produksi singkongnya itu sepanjang tahun. Sepanjang tahun itu artinya bahwa setiap bulan itu ada panen gitu. Bisa dinampakkan datanya di sini. BPS, menurut data BPS itu kan. Nanti kalau mau mencari ada BPS itu, BPS-nya Gunung Kidul itu dia open data. Pak, izin mau tanya, ya. Itu yang bisa kita pakai itu minimal tahun berapa gitu Pak? Maksudnya dari tahun? Ya, kalau ini kamu 2020 ya pakai datanya BPS itu mengeluarkan kalau belum ada yang 2019 ya pakai 2018 itu aja. Mohon maaf internet saya terputus-putus ya. Jadi ya 1-2 tahun ke belakang gitu aja. Jangan terlalu jauh gitu ya. Nanti kalau terlalu jauh maka 2015 itu dipakai kan ya kurang oke. Ya. Jadi pakai ya 2017, 18, 19 gitu. Kemudian jual murah gaplek kepada industri biasanya berapa gitu kalau boleh
ada informasi per kilo berapa itu kan. Itu. Nah, nanti belum ada yang ini ya. Ini sebenarnya ngajak apa kakak-kakak kelas yang 2017 KKN itu oke loh ini. Sekalian mereka KKN. Teman-teman juga KKN gitu. KKN-nya juga mandiri kan. Oke. Begitu. Mungkin ada yang dikonfirmasi lagi. Berarti nanti berdasarkan latar belakang agak lebih dalam lagi untuk dipaparkan diisi gitu ya, Pak? Latar belakang secara singkat menunjukkan data gitu ya. Iya. Kemudian kalau yang di dalamnya kan nanti sudah data yang lebih punya data. Yang penting yang kamu katakan di sini itu yang ada di mana? Bab 1 itu ada berdasarkan data itu ya. Bangkit mengembalikan perekonomian semula. Ya pakai datanya Kementerian Koperasi dan Dinas Koperasi dan UMKM ya kalau di kabupaten berarti. Ini tempatnya yang mau dituju. Bagaimana, Pak? Sudah tahu lebih spesifik di mananya gitu. Gunung Kidul kan luas toh, di kecamatan mana gitu. Kalau untuk daerahnya spesifik belum sih Pak. Cuman kemarin karena di kelompok kami itu anggotanya ada yang kemarin pernah tinggal di Gunung Kidul, jadi dia mengusulkan ini. Gitu Pak. Oke, nggak apa-apa. Jadi karena belum tahu, buka aja data BPS yang olahan gapleknya paling banyak di mana. Cari aja nanti. Cari saja. Oke, gitu dulu. Iya, Pak. Ya. Hanya sampai bab 1 aja kan? Laras ya? Iya. Iya, Pak. Baru bab 1. Semuanya. Oke, bab 1. Rumusan masalah juga, Pak. Ya. Oke. Oh, ke bawah. Saya belum lihat tujuannya. Oke, rumusan masalah bagaimana meningkatkan harga jual gaplek. Bagaimana cara pemasaran, bagaimana cara melestarikan dan memperkenalkan. Itu sama hampir dengan, kalau nomor 3 itu lebih ke sustainable-nya ya. Iya, Pak. Melestarikan itu ya. Melestarikan gapleknya. Melestarikan produksi gapleknya juga kan? Oke, tujuannya adalah sesuai dengan rumusannya ya. Iya, Pak. Ya, oke. Oke, nanti bisa ini draftnya dikirimkan ke grup WhatsApp-nya supaya saya bisa melihat lebih dalam. Baik, Pak. Oke. Terus di bawahnya ini. Luarannya
Mengolah kreasi. Oke. Oke, mohon maaf ya, ada suara anak saya menangis. Iya, nggak apa-apa. Oke ya. Nanti pengantarnya itu nanti dikirimkan ke grup ya. Itu kelompoknya Putri. Oke. Sekarang yang kelompoknya siapa tadi? Greta, Pak. Untuk Greta bisa dijelaskan secara singkat, Gret, perkembangan bab 1 dari kelompok. Oke, Jessica. Oke, mau pakai chat. Tidak bisa disampaikan kah, Jessica? Sebentar ya Pak, ini ketua kelompoknya baru kasih kabar. Oke. Oke, kita tunggu. Jessica ada 2 akun juga. Apakah sama nasibnya dengan Putri tadi? Sama saja Pak, apakah bisa didengar suara saya? Bisa Mbak. Silahkan. Baik. Kalau dari kelompok saya, ini menggunakan ide tentang pendidikan, Pak. Jadi kita membuat alat peraga seperti penggaris gitu, Pak. Terus di tengah-tengahnya itu dikasih rongga, kemudian kayak timbangan gitu. Terus kita buat di tengahnya itu ada mobil. Jadi ini konsepnya mobil terbang untuk proses pembelajaran operasi penghitungan. Operasi bilangan bulat buat anak SD. Buat anak SD ya? Iya.
Oke, saya mencoba membayangkan ada penggaris. Iya. Iya. Kemudian tengah sini ya. Iya, Ada Pak. lubang. Ada lubangnya terus Kemudian tengahnya itu dikasih apa ya namanya? Tumpuan buat biar nggak jatuh. Oh ini ya. Ya. Ini. Kemudian ini kan penggaris. Lalu kan ada apa namanya? Ukuran dari 1 sampai berapanya gitu kan, Pak. Biasanya 10 sampai 30. Ya. Kemudian mobil terbangnya itu nanti kita pasang di setiap titik-titiknya. Nanti tergantung operasi penghitungannya berapa. Digandul gitu apa ya? Iya benar. Digantungkan gitu? Iya. Oh ya. Oke. Oh iya ya. Nanti terus apa? Seimbang atau enggak gitu kah? Iya. Oke, berarti nanti ini ada ininya ya, ini tumpuan, kemudian ada petunjuk bahwa ini pas tengah gitu ya. Iya benar. Kan harus itu tuh. Ada. Iya. Oke. Oke, untuk ini berarti apa yang mau dilihat ya? Efektivitas atau apa? Kalau ini untuk proses pembelajaran untuk anak SD aja, Pak. Jadi supaya anaknya itu biar nggak bosan dengan model penghitungannya hanya menulis di kertas saja, namun bisa menggunakan ini seperti kayak ada mainannya gitu agar anak bisa nggak cepat bosan gitu lah, Pak. Oke, ya. Nah, pertanyaannya kan ini kemungkinan tahun depan itu juga masih kayak gini gitu ya. Iya. Kira-kira sudah punya bayangan belum untuk sasarannya? Sasarannya kami tuh niatnya mau kayak terjun langsung ke lapangan. Cuman kita juga sudah memperkirakan bahwa kalau kalau tetap seperti ini terus, kalau online itu bagaimana? Jadi kita bisa upload melalui YouTube, gitu Pak. Berarti mereka bikin sendiri akhirnya ya? Iya. Oke. Kalau nebeng di acaranya Baksos HMPS itu boleh nggak ya? Bagaimana Pak? Di HMPS itu kan ada Baksos toh. Iya. Nah, Baksosnya HMPS ini kan di Dukuh Malangrejo. Malangrejo itu kan utara kampus itu, utara stadion. Iya. Nah, mungkin di sana juga bisa jadi masyarakat sasarannya karena ada apa pembelajaran bantuan pembelajaran yang kita lakukan di sana. Kalau misalkan besok masih ya kita nggak tahu ya, harapannya kan sudah oke, tapi ketika sudah pengumuman itu apakah bisa masyarakat sekolah atau masyarakat pedukuhan gitu kan. Jadi ini ada dua toh yang basisnya adalah teritorial kewilayahan atau sekolah. Ini ada dua hal yang mungkin bisa dipikirkan untuk sasarannya. Iya, Pak. Oke, kalau pakai nanti terus kalau pakai YouTube untuk apa ya?
indikator keberhasilannya apa ya? Belum sampai ke sana ya di kelompoknya. Rencananya juga mau di Jogja, cuman belum tahu juga karena ada beberapa dari kelompok kami yang masih stay di Jogja. Ini ya nampak ya, nanti sasaran, indikator keberhasilan, kemudian bentuknya apakah cuma ini saja gitu. Ini berarti apa? Apakah operasinya hanya penjumlahan saja atau mungkin bisa yang lain ya? Kalau yang baru kami diskusikan baru yang penjumlahan, Pak. Namun kami juga masih memikirkan bagaimana yang tentang perkalian dan pembagian gitu, Pak. Oke. Ya, saya dulu pernah membuat begini. Ini bisa dinaikkan? Oh, nggak bisa ya. Saya dulu bikin begini. Ada lingkaran, kemudian ada lingkaran juga. Nah, ini bisa perkalian, bisa penjumlahan. Kalau biasanya hanya satu yang bergerak gitu ya. Tapi saya bisa memilih, misalkan ini 3 ditambah atau dikali 2, maka kalau yang di sini nanti 3, yang di sini ada 2, kalau saya hubungkan gitu, di bentuk lain gitu, ini 2, yang ini 3, maka nanti ada hasilnya di sini, ketemu. Saya pernah mencoba pakai, saya lupa apakah sudah pernah dipakai, tapi yang jelas pernah hanya dipakai idenya oleh adik saya untuk pembelajaran matematika SMP. Tapi belum ada yang muncul. Saya lupa menaruh. Jadi kalau biasanya penjumlahan itu kan pakai mistar jumlah itu ya. Hanya pakai begini, kemudian nanti hanya satu bilangan yang bergerak, yang lainnya tidak. Kalau ini nanti bergerak semuanya. Selain penjumlahan juga untuk perkalian. Jadi ada 2 lubang, jumlahnya ada di sini, ini penjumlahan, kalau yang ini perkalian gitu. Saya lupa dulu bisa bikin kayak gitu, saya lupa kenapa itu. Hanya punya ide sekilas, terus saya pakai gitu aja. Oke, kalau ini pun oke juga sih ya, Jessica, untuk kelompoknya. Nanti lengkapi mungkin ada operasi-operasi yang lain yang mungkin bisa difasilitasi dengan alat itu. Baik, Pak. Oke, ya. Nah, nanti lebih dalam lagi mungkin link yang ada di chat itu bisa dikirimkan ke teman yang lain gitu ya, Jessica ya. Iya, Pak. Sudah Supaya nanti ada salah satu teman yang oke. Mungkin juga kelompoknya Putri yang belum masuk bisa dikirim itu. Biar nanti ketika diskusi juga ada tambahan dari anggota yang lain. Ketika saya merespon uploadan teman-teman, nah siapa yang duluan
apa ya, membaca silahkan merespon. Jadi nggak harus ketuanya gitu ya. Oke, mungkin ada yang lain lagi. Ini juga Mungkin menarik itu ya. teman-teman ada yang mau Apalagi ini ditanyakan. mistarnya pakai gaplek tadi. Bisa enggak ya mistarnya pakai gaplek ya Putri ya. Oke. Begitu, Laras. Iya Pak, baik Pak. Untuk teman-teman, Atau ada welingan dari adakah teman yang dari mau? MPS? Ya. Oh enggak Pak. Kalau teman-teman ingin bertanya lagi bisa untuk ditanyakan sekarang atau nanti menjadi bahan diskusi di grup WA bersama Pak Arief. Kalau dari saya belum ada, Laras. Mungkin diskusi di sininya sudah selesai ya Pak. Dan selanjutnya kami akan mempresentasikan tentang bab 2. Oke, baik. Untuk Pak Arief, apakah Bapak ingin mengikutinya sampai selesai Pak? Kalau saya cukup aja. Berarti nanti saya hanya live aja ya. Ini Iya, nanti mau sampai jam berapa, Laras? kira-kira ini jam 8 kurang Pak. 8 kurang 15 lah Pak. Oke, berarti masih kira-kira setengah jam lagi ya. Iya Pak. Silakan kalau mau dilanjutkan untuk diskusi di mana? Di grup apa? Di meeting ini silakan. Saya hanya nunggu aja menemani. Iya Pak. Baik Pak. Untuk Ana presentasinya bisa di-sharekan nah. Baik teman-teman, jadi untuk WS kedua hari ini tadi sudah diskusi bersama dengan dosen pembimbing dari teman-teman, dan untuk sekarang kita akan bahas tentang bab 2, kelanjutan dari kemarin WS 1. Bab 2 itu tentang gambaran umum masyarakat sasaran. Pada bab 2 ini diuraikan secara kuantitatif jumlah, profil, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat sasaran yang akan dilibatkan dalam kegiatan PKMM. Poin yang kedua, jangan lupa untuk menguraikan kondisi dan potensi wilayah dari aspek fisik, sosial, ekonomi, maupun lingkungan yang relevan dengan kegiatan yang akan dilakukan. Selanjutnya, poin yang kedua itu hindari adanya kegiatan penelitian atau kegiatan survei dalam proposal PKMM. Dan bab 2 ini disajikan dalam bentuk paragraf. Untuk persyaratan proposal, mungkin dari WS1 kemarin sudah dipresentasikan dan kami ingin mengingatkan kembali untuk jumlah halaman maksimum yang diperkenankan untuk setiap proposal adalah 10 halaman dihitung mulai pendahuluan sampai dengan jadwal kegiatan. Dan yang poin kedua ini, untuk lebih lanjutnya teman-teman bisa membaca pedoman 2020, pedoman PKM 2020 yang sudah di-share di grup PEMAT sendiri. Dan untuk teman-teman yang
ingin melihat materi bab 2 lebih lanjut, ada di buku pedoman PKM 2020. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya mengenai bab 2, dipersilahkan. Mungkin nanti PPT-nya bisa di-share oleh Ana di ketuanya. Nanti Ana minta tolong di-share, Ana di ketuanya. Apakah ada pertanyaan mengenai bab 2, teman-teman? Mungkin belum ada ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman bingung, teman-teman bisa diskusi di grup WA ya Pak ya? Mengenai bab 2 Pak. Oke, benar, nggak apa-apa. Nanti akan saya bantu. Ya. Gitu. Yang penting mengikuti pola yang ada di pedoman, kemudian saya akan membantu mereviewnya. Baik Pak. Begitu teman-teman, kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa berdiskusi melalui link yang tadi Pak Arif sudah bagikan. Nanti kalau misalkan lupa, nanti akan di-share kembali ke teman-teman. Mungkin Zoom meeting untuk hari ini, karena tidak ada yang ingin ditanyakan lagi dan teman-teman bisa berdiskusi di grup WA, kami akhiri Zoom meeting pada malam hari ini. Terima kasih untuk Pak Arif yang sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama dengan teman-teman, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti WS2 hari ini. Dan untuk WS3 akan kami infokan secepatnya. Nanti kalau ada info terbaru akan kami beritahu kepada ketua. Untuk mengakhiri acara hari ini, boleh Ana minta tolong untuk doa, Nah. Apakah suara saya terdengar? Maaf, Nah, nggak ada suaranya, Nah. Apakah terdengar? Kedengeran tapi kecil, Nah. Mungkin Ana suaranya nggak muncul. Oh, kecil. Acara akan saya tutup secara Katolik, yang lain dapat menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam ya Bapa. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu. Terima kasih karena berkat-Mu kami dapat berkumpul malam ini untuk melakukan Zoom meeting dalam rangka workshop kedua. Ya Bapak, semoga apa yang kami lakukan pada malam hari ini dapat berguna bagi kami dan semuanya. Dan semoga Engkau memberkati kami selalu di dalam kegiatan kami yang lain. Semua doa ini kami aturkan dengan pengantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. terima kasih Pak dan teman-teman sudah meluangkan waktunya.